Welcome to Pencast Penpro Podcast. Jadi hari ini kita kembali lagi di Pencast episode berapa? Kayaknya ini udah episode 4 ya. Iya, kita udah di episode keempat, berarti udah di penghujung Ya, ini kepengurusannya. Betul. Jadi hari ini kita ditemenin sama aku Saskia Tabina Putri, dan temen aku Ada Hairul Anam, biasa dipanggil Anang ya. Kalau Kak Saskia dipanggil siapa? Aku biasa dipanggil Sasi. Okay. Nah hari ini kita ketemu sama mahasiswa ini ya, Yang keren teladan, ya. Tapi mungkin kita tahu dulu temanya kayaknya. Iya. Temanya di sini kayaknya kita bahas terkait dengan kehidupan di kampus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Hairun. Jadi mungkin kita undang dari masing-masing program studi karena perlu teman-teman tahu kalau misalnya di FKIK kita tuh ada berapa prodi ya? Ada 3 prodi. Iya, prodi apa aja? Kita ada prodi kedokteran, Ya. farmasi, sama psikologi. Ya, betul. Jadi, dan di sini kami undang masing-masing satu yang Iya. kayaknya perwakilan yang paling keren-keren sih, Iya, ada ganteng sama oke. cantik-cantik kayaknya ya. Kebetulan dulu semua ya. Mungkin Oke. bisa kita langsung kenalan, Iya. Kak Sasi? Ayo kita kenalan, kita mulai dari yang mana dulu nih? Yang paling ujung sini Yang apa? paling Ujung sini? ganteng sendiri dulu kayaknya ya, Kak Oke, Sasi ya. kita serahkan, silahkan Oke. kakak untuk perkenalkan namanya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Firmansyah Abdul Samad, mahasiswa dari psikologi, saat ini semester 5, biasa disapa Aiman. Halo Kak Halo, Aiman. Aiman. Selanjutnya Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Abdul Qadir dari program studi farmasi, mahasiswa semester 3. Halo, Kak Amel. Halo, perkenalkan saya Nur Halisa, saya merupakan mahasiswa semester 7 dan dari prodi kedokteran. Halo Kak Nur. Oke, mungkin kita langsung bahas aja ya terkait dari masing-masing program studi ini, dilihat dari mereka nih punya prestasinya masing-masing gitu. Bener banget. Tapi kayaknya kita mau beralih dulu dari kakak yang paling keren, biasa dipanggil katanya Angel namanya. Oh, Angel. Kak Angel. Mungkin Kak Angel atau biasa dipanggil juga Kak Nur, mungkin Iya. bisa diceritakan dulu sih gimana sih singkatnya dari masuk kenapa bisa pilih kedokteran di Unhair dan juga jalur masuknya kayak gimana, mungkin dijelaskan secara singkat dulu sebelum kita mengulik lebih dalam lagi gitu. Oke, terima kasih. Jadi disclaimer ya, kalau aku ini mahasiswa yang dari Makassar, jadi di luar Ternate. Jadi aku ini dibesarkan seluruhnya itu di Makassar begitu. Jadi yang pertama kali itu aku daftar SNPTN kan, jalur masukku mungkin kalau orang bilang tuh dulu jalur undangan. Keren. Jadi aku Pilihan. termasuk itu hari masuk eligible dan daftar di sini. Allah, tabarakallah. Nah, kalau untuk daftar di sini tuh ya kayak cari-cari univ begitu, di mana ya? Karena kan memang aku tuh mau merantau begitu. Tapi aku lihat kayak ini tuh deket juga dari Makassar. Jadi aku pilihlah di sini, dan kebetulan waktu SNPTN kemarin yang aku pilih tuh cuma kampus ini. Jadi cuma satu pilihan. Kan zaman waktu 2021 tuh pilihannya kan cuma 2. Dan yang waktu aku daftar itu aku cuma pilih 1, yaitu FK di sini, dan alhamdulillah keterima di sini. Wah, keren banget sih Kak Nur sampai bisa lolos. Mungkin sedikit nanya dikit Kak, kira-kira nilainya range berapa sih Kak sampai bisa lolos di kedokteran di Unhair gitu? Biasa kan kita dulu ada apa? Ada kayak KKM, KKN gitu. Itu berapa sih Kak gitu untuk lolos? Kayak ambang batasnya gitu berapa ya? Oke, jadi waktu aku daftar di sini tuh range-nya itu kan nilai dari sekolah kan, dikasih Ya. waktu eligible tuh, dan kalau tidak salah kemarin waktu di sekolah itu eligible 2, dan untuk range-nya itu di range kalau bukan 88 sampai 89, enggak terlalu tinggi sih kayak teman-teman yang lainnya. Oh Tapi- iya. Oke. Tapi itu udah tinggi Bisa. banget sih, udah keren banget sih Kak Nur. Wah, mungkin dari kedokteran nanti kita akan kulik lagi nih lebih dalam Iya. lagi. Tapi kita pindah kemana dulu nih Kak Sasi? Kita pindah kemana ya? Ke duta kampus dulu kali. Oh, iya. Kita runner up juara 1. Juara satu Juara dong. 1. Oh iya, juara Mungkin bisa 1. diceritakan dulu dari Iya. awal masuknya dulu ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya masuk ke psikologi itu lewat jalur mandiri. Kemarin juga sempat jadi salah satu siswa eligible juga, terus masuk tes FK jalur SNBT waktu itu, tapi nggak lulus. Akhirnya karena waktu di waktu yang sama juga psikologi buka di tahun yang sama, jadinya kayak tertarik aja dengan psikologi gitu, jadinya ambil jalur mandiri karena di saat yang sama juga belum ada jalur prestasi untuk psikologi. Gitu, keren sih. Untuk range nilainya tuh Iya, berapa? kira-kira kalau bisa masuk tuh gimana ya? Kayaknya sulit sih masuk psikologi juga tuh.
Oke, kalau kemarin tuh kan ada tes mandiri juga. Nah, itu rata-rata nilai itu dari 80 sampai 90. Oh, keren banget nilainya. Oke, sekarang kita masuk lagi nih. Kita langsung ke Amel dulu. Amel, kayaknya dia yang paling muda di sini ya, yang paling kecil. Paling mungil gitu ya. Oke, mungkin dari Amel gimana? Baik, terima kasih. Jadi saya sendiri itu lulusnya itu pakai jalur SNBP untuk di angkatan kami. Nah, masuk eligible juga. Kemudian untuk range nilainya itu kurang lebih sama dengan kakak-kakak yang di samping saya, yaitu dari 80 hingga 90. Dan sebenarnya untuk masuk ke sini itu sebenarnya bukan pilihan saya, tapi emang sudah terdaftar pada SNBP kan ada 2 pilihan, jadi saya mendapat pilihan yang sebenarnya cadangan saya gitu. Oh, jadi pilihan kedua gitu ya? Jadi second choice. Second choice, tapi nggak apa sih second choice tapi nyaman nggak sih? Tapi second choice Nyaman. tapi ketemu sayang di sini. Oh, gitu. Ketemu ada sayang. nggak ya? Oh, nanti kita ulik lagi sih Kita kayaknya. ulik lagi setelah Dapat atau ini enggak ya? Ada. Oke, mungkin kita tanya alasannya dulu kenapa sih bisa sampai masuk di sini gitu. Alasannya kenapa pilih prodi ini, kenapa harus di sini gitu. Mungkin, Terus kayak untuk Kanur tuh kayak pertanyaannya kan kamu kan dari Sulawesi nih kan, kalau misalnya orang di luar Maluku, dari luar wilayah timur tuh orang tahu kalau orang timur tuh keras. Apa kamu nggak ada ketakutan tersendiri kayak ini gimana ya untuk fit in ke lingkungannya gitu? Mungkin ada culture shocknya sendiri, mungkin bisa Ada diceritain nggak gitu? secara singkat gitu ya Kanur ya. Silahkan Kanur. Oke, jadi mungkin pertama kenapa aku pilih kedokteran ya. Jadi mungkin untuk pilih kedokteran sendiri itu kan memang cita-citaku dari kecil. Jadi ya mungkin sama seperti anak FK lainnya kalau ditanya begitu. Salah satu alasannya masuk kedokteran karena apa? Nah, yang kedua kan tadi pertanyaan kasasi nih, kenapa pas aku sampai di Ternate apakah ada culture shock atau enggak? Ya tentunya pasti ada. Kan kita tahu kan, maaf ya kalau untuk orang Maluku Utara kan mungkin tidak marah, tapi mungkin suaranya saja yang lantang, tapi mereka tidak marah begitu. Jadi pas pertama kali datang tuh kayak, ih ini orang marah ndak ya sama aku salah apa ya, begitu sampai kayak introspeksi diri. Nah itu yang pertama. Terus yang kayak kedua tuh kan mungkin kayak lihat Maluku Utara tuh sangat cantik sekali, jadi kayak betul-betul memanjakan mata begitu. Tapi lambat laun yang kayak masalah culture shock yang tadi tuh kayak, oh ternyata pas dipelajari mereka enggak marah, memang nadanya yang seperti itu begitu. Jadi lama-lama terbiasa ya. Lama-lama terbiasa. Sampai gimana? Saking terbiasanya sampai Ikutan mungkin juga nggak? ada sampai ikutan atau mungkin sampai dapat orang yang di sini gitu, sampai tertarik dengan orang sini Aduh, kayaknya udah ada deh kalau Kanur ini udah ada. nanti ya dibahas. Nanti kayaknya rahasia ya, masih Rahasia ya, kalau segmen. misalnya ada penonton pemirsa yang mau tanya Kanur masih Single apa enggak, kayaknya langsung kunjungi nanti aja ya langsung Instagramnya, kunjungi gitu. aja Instagramnya, tanya langsung. Oke, mungkin dari kita masuk ke ini ya, ke Aiman lagi. Kan katanya psikolog itu ilmu yang kalau bilang anak apa, anak psikolog. Oh berarti coba baca kita pikiran sekarang. Iya. Baca pikiranku sekarang itu kan kayak Jadi kira-kira tuh kayak gimana sih? Apakah mungkin Kak Iman masuk gara-gara ingin membaca pikiran orang di psikologi Jadi kan atau kayak gimana? psikologi tuh kayak anak psikologi tuh pasti ada stigma kalau mereka tuh kayak paranormal, bisa baca orang gitu, bisa meramal orang berdasarkan moodnya apa gitu. Terus kayak tantangan tersendiri sebagai kan angkatan pertama berarti ya di psikologi itu kayak gimana sih gitu. Coba silahkan untuk Kak Iman. Terima kasih. Jadi saya jawab dulu yang pertama, kenapa saya pilih psikologi? Karena waktu itu lebih ke pelarian. Karena saya tidak dapat kedokteran, akhirnya saya masuk ke psikologi gitu. Karena yang saya tahu tuh dari yang baca-baca itu kalau psikologi itu ternyata ada kaitannya dengan kesehatan, tapi kesehatannya itu lebih ke jiwa gitu. Nah terus kalau dari pandangan saya psikologi itu kenapa banyak orang yang berpikir kalau ketika dengar nama anak psikologi itu langsung kayak paranormal, karena di psikologi sendiri itu ada ilmu yang namanya ilmu ilmiah dan prailmiah. Nah kalau ilmiah itu kita menjelaskan sesuatu hal terkait dengan ilmu jiwa itu dengan hal-hal yang ada datanya. Sedangkan kalau yang prailmiah itu misalnya grafologi, baca garis tangan, baca tulisan, baca tanda tangan kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan sehingga orang-orang ketika mendengar nama mahasiswa psikologi itu langsung kayak bisa baca pikiran dah kayak gitu. Oh begitu. Keren juga ya, kayak susah ya. Next level begitu ya. Susah banget sih kayaknya itu. Kira-kira kalau belajar di psikologi susah deh sampai berderai air mata atau gimana? Gitu. Cukup susah, apalagi kalau di praktikumnya mesti menghafal banyak instruksi, kemudian harus scoring juga hasil tesnya kayak gitu sih. Oke,
Oke. Banyak ya berarti ada tantangan tersendiri sebagai mahasiswa psikologi ya. Betul. Gitu ya. Jadi kayaknya anak psikologi ini sangat-sangat keren. Jadi apa ya? Ada yang bilang kalau anak psikologi itu tidak lebih keren dibandingkan dengan yang lain, tapi itu kayaknya salah sih menurut kami ya, karena benar. mereka tuh juga sama-sama keren dengan semua apa ya? Semua program studi itu ada kerennya masing-masing Benar-benar. gitu. Benar Oke, banget. mungkin sekarang kita masuk ke Amin. rumpun ilmu yang Iya. kayaknya Aduh, dibilang yang paling susah karena harus ngafalin nama-nama obat, nama-nama tumbuhan, stres, laprak dan lain sebagainya. Mungkin dari Amel bagaimana? Apakah betul seperti itu? Disclaimer dulu, bahas dulu yang pertama kenapa masuk ke farmasi. Pertama sudah dibilang bahwa farmasi itu cadangan, dan kalau misalkan ambil SNBP itu tidak bisa untuk menolaknya, jadi harus tetap terima. Nah tapi semakin kesini merasa bahwa farmasi itu ternyata seru, tapi seru-seru ya sedikit Seru-seru mematikan Seru-seru. gitu ya, seru-seru mematikan. Seru-seru menangis. Cinta ini membunuhku begitu ya bahasanya. ya. Kemudian Kayaknya Amel agak-agak tegang ya. Iya, Kayaknya dia paling Amel, kecil di sini, Amel jadi jangan tegang, Amel. santai aja ya. Kemudian untuk masalah laprak, terus menghafal bahasa Latin, obat dan lain-lain itu sebenarnya sungguh susah, tapi itu dapat berguna untuk saya ataupun teman-teman yang lain yang berpacu dalam bidang ini, farmasi, sehingga nanti membantu kami semua pada masa di ruang lingkup kerja nanti. Kalau ini Amel, ada pertanyaan nih. Kan apa sih tantangannya dari seorang mahasiswa farmasi? Apalagi kan kalau misalnya di orang Ternate tuh bilang kayak orang tua-tua tuh terus suka minum obat karena itu bahan kimia, itu mematikan. Itu kalau dari Amel sendiri yang kayak sudah ada praktikumnya yang racik obat, itu tuh kayak bagaimana sih POV dari Amel sendiri tentang stigma-stigma yang kayak begitu, yang obat itu mematikan begitu? Ya, jadi sebenarnya kalau pemikiran seperti itu, ketika kita menghadapi orang tua-tua, di mana orang tua-tua ini sendiri mereka mempelajari dari sebuah pengalaman, kemudian turun-temurun dari orang-orang sebelumnya. Jadi yang harus kita lakukan itu kita memberikan edukasi, terutama edukasi kepada mereka, menjelaskan secara detail, karena ketika kita hanya main bilang saja, mereka kayak cuma begitu. Tapi kalau misalkan kita menjelaskan secara detail, otomatis mereka kayak mau menerima dan tidak terlalu berpaku pada apa yang sudah mereka pelajari. Keren. Oke. Jadi dari farmasi kayaknya memang cukup rumit ya, cukup sulit, makanya salah satu alasan saya juga nggak ambil farmasi karena rumit ya kayaknya ya. Tapi kan masing-masing kan ada rumit-rumitnya juga ya, juga, pas ternyata. nggak seneng selalu gitu. Betul. Ya. Terus kalau untuk Kak Nur nih, Kak Nur biasa kan apalagi kalau kita di Ternate ya, banyak banget tuh orang-orang tuh yang nggak mau berobat ke rumah sakit karena katanya dokternya jelek pelayanannya, atau mungkin dokternya fasilitasnya jelek. Menurut Kak Nur, apa sih yang membedakan? Adakah pembeda antara pendidikan kedokteran yang ada di Unhair sama yang di luar, atau sama aja sih sebenarnya, cuman karena stigma orang-orang aja gitu yang masih kolot lah gitu bahasanya. Silahkan Kak Nur. Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, dimanapun kita menuntut ilmu tuh sama saja semua. Mengapa demikian? Karena kan tergantung dari kitanya sendiri begitu. Kita mungkin kalau kita menuntut ilmu di kampus A begitu, tapi kalau kita juga kayak malas-malasan ya sama aja. Kalau kita menuntut ilmu di kampus B, tapi kalau memang kita kayak betul-betul mengejar ilmu, impian pasti akan dapat juga yang baiknya begitu. Jadi menurutku kayak kalau orang bilang kayak ada perbedaan antara kita menuntut ilmu di kampus 1 sama kampus 2, itu kayak menurutku ya itu kayak enggak sih, karena tergantung dari orangnya begitu. Terus kalau mungkin kayak masalah stigma itu kayaknya ya sebenarnya kalau menurut saya ya tergantung dari orangnya lagi begitu, karena kan kita juga sama-sama menuntut ilmu, tentunya juga yang dipelajarikan sama, dan tentunya juga apa yang kita berikan kepada orang-orang itu kan sama, karena kan kita semua sama-sama mempelajari, kalau dalam dunia kedokteran kan sama-sama mempelajari ilmu yang sama seperti itu. Benar banget. Berarti kita harus mematahkan stigma-stigma itu ya. Kalau Iya. sebenarnya semua tuh sama, tapi tergantung di orangnya apa mau menggunakan change yang ada dengan baik atau tidak, begitu Betul. aja ya. Menggunakan kesempatan yang ada atau tidak. Iya, Oke. benar banget. Berhubung kami berdua juga kan sama-sama satu kelas nih dengan Iya. Kak Nur nih. Jadi kayaknya menangis itu sudah menjadi teman akrab setiap malam Sudah seperti ya sekali. kayaknya. Baru ditambah mungkin penonton harus tahu dulu kalau Kak Nur ini sudah menyandang gelar sarjana kedokteran baru guys. kemarin ini. Keren banget nih. Anak juga ya. Sudah sarjana. Kita kenal Kak Nur dulu. Kak Nur dulu
Jadi Kak Nur sudah sarjana kedokteran, sudah melewati Alhamdulillah. kalau nggak salah kemarin tuh dengan masa studinya 3 tahun 3 bulan. Dengan IPK-nya wah kayaknya tinggi banget ya. Ini Di atas masih 3,8. Kumlot ya, Kak? Kumlot ya? dong. Oh, Kak Nur ini. Masih banyak yang Kira-kira di balik kata kumlot itu ada nggak sih tantangan terberatnya kayak titik terendahnya gitu sampai kayak mau keluar saja dari FK ini? Atau Sudah ada nggak mampu, sih yang kayak gitu. bikin Kira-kira kayak- ada nggak? ada yang bikin yang kayak Kak Nur yang kayaknya aku harus mengorbankan hal yang ini untuk mencapai ke sini gitu. Iya. Ada nggak sih yang kayak gitu? Dan cara bangkitnya tuh gimana sih? Gitu. Jadi kalau masalah hampir kayak mau keluar dari FK tuh nggak pernah ya, karena setiap kalau saya dapat kayak Keren. suatu masalah mungkin capek belajar atau gimana, saya selalu bilang ini kan dulu doa saya buat masuk kedokteran, mungkin Tuhan bawa saya ke sini dan ini jawabannya begitu. Keren. Jadi kalau masalah kayak menangis pasti ada lah ya kan, pasti kalian juga merasakan kan. Tapi kalau kayak Kayak oh iya ya. Siap. kalau sampai mau Ya. keluar dari FK tuh kayak nggak pernah terlintas di pikiran saya, karena kan memang saya kayak dulu kan saya menangis minta sama Tuhan begitu buat masuk FK. Mungkin ini jawabannya dari Tuhan untuk prosesnya begini, dan alhamdulillah bisa di titik ini tuh kayak lewati perjalanan yang sangat panjang, dan yang salah satu kata yang saya pegang itu bersama kesulitan ada kemudahan. Oh keren. Sampai Buat detik ini. hidup begitu ya. Iya. Dan sedikit nanya lagi nih Kak Nur. Kemarin kan pada saat judisium kan Kak Nur ini masuk kategori IPK tertinggi top 5 lah. Bisa gitu ya. Masih banyak Keren yang banget. tinggi. Jadi kira-kira ada nggak sih tips and trick gitu buat mungkin ada yang baru mau masuk kedokteran atau mungkin ada yang sekarang lagi bingung gitu cara belajarnya di kedokteran tuh gimana? Mungkin Kak Nur ada tips and triknya nggak sih untuk meraih IPK setinggi itu? Oke, kalau untuk tips and trick kan kembali lagi ke diri kita. Kalau cara belajar kayak gini kan nggak mungkin saya bisa paksakan orang buat bikin Iya. cara belajar kayak saya Iya, begitu. benar-benar. Nah, kalau untuk saya pribadi sebelum masuk di FK itu saya waktu SMA tuh nggak terlalu pintar juga sih, banyak teman-teman yang lebih pintar, tapi saya selalu yakinkan diri saya kalau saya bisa begitu. Kayaknya merendah ya ini ya Kak Nur ya, merendah. Tidak, memang Iya. seperti itu. Oh, nah. Kayak kalau orang lain bisa, pasti saya juga bisa. Mereka makan nasi, juga makan nasi begitu. Iya, Jadi ada betul. perbedaan. Nah, pas masuk di FK itu, ya waktu awal-awal memang cari cara belajar itu sangat susah sekali. Tapi naik semester 2, semester 3 kayak udah berbaur begitu. Nah, untuk saya salah satu tips nih dari aku untuk U-Block ya. Jadi kalau untuk U-Block tuh kayak cicil materinya. Jadi pas hari ini dikasih sama dosen, malamnya cicil biar nggak lupa begitu. Biar nanti pas hari H ujian U-Block tuh nggak perlu belajar lagi begitu. Jadi tinggal kayak recoil begitu, mengingat begitu. Apa sih yang kemarin naik begitu, biar nggak bikin mumet lah. Kalau aku pribadi seperti itu, tapi mungkin kan dari masing-masing orang punya tips and trick masing-masing seperti itu. Oke, keren. Tangan dulu untuk Kak Nur kayaknya ya. Jadi mungkin kita ke Amel lagi deh. Amel dulu. Oh, berarti dia berurutan Kita berurutan sekarang lagi ya. deh ke Amel. Kira-kira kalau Amel tuh gimana sih cara belajarnya, cara menyesuaikan diri di farmasinya? Apalagi tadi Amel bilang kalau ini tuh second choice-nya Amel gitu kayak aduh nggak ada mau masuk di farmasi, ya. tapi wah Tiba-tiba keburu masuk, kecemplung di sini nih. Terus gimana sih caranya untuk Amel bertahan sejauh ini gitu? Ada nggak sih perasaan di awal tuh kayak ya lo seharusnya dulu tuh ambil yang ini aja, jangan ambil farmasi begitu. Ternyata farmasi sesuai itu gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Sebenarnya ada, tapi saya sampaikan di awal bahwa semakin kesini saya semakin suka dengan farmasi, dan bagaimana cara saya beradaptasi dengan prodi ini. Saya memiliki cara belajar yang kemungkinan besar sama dengan Kak Nur, karena saya tidak suka di akhir-akhir baru belajar semua. Jadi setelah dikasih saya mulai cicil walaupun tidak banyak, yang penting Ada gitu ya. baca. Nanti di akhir bisa paham, dan walaupun tidak semua tapi bisa ada paham dan apa itu materinya. Oke. Berarti dari dua ini bisa disimpulkan kalau orang-orang pintar tuh cara belajarnya hampir mirip-mirip begitu kali ya. Oh, iya. Bisa jadi ya. Apalagi gitu Kak ya. Iman, kayaknya Kak Iman nih Iya, kita- cara belajarnya out of the box kayaknya yang paling keren sih, karena laki-laki sendiri di Oh, sini gitu. terkenal pintarnya juga, dan dengar-dengar Kak Iman juga menjadi juara 1 duta kampus. Iya, duta Oke. kampus. Mungkin bisa diceritain dari Ceritakan dulu. bagaimana cara ini ya kayak mengolah gitu, kayak mengorganisir waktunya gitu, kelola waktunya, manajemen waktunya. Dari Kak Iman belum di akademik, psikologi yang sangat susah, dan juga ada ikut-ikut lomba gitu. Jadi kayak gimana sih, mungkin adik-adik ini banyak yang mau jadi duta kampus, jadi the next generation-nya Kak Iman gitu. Kira-kira gimana ya? Oke, jadi kalau dari saya pribadi itu bagi ke skala prioritas. Jadi kalau dari saya skala prioritas saya itu yang pertama pendidikan, yang kedua baru kegiatan-kegiatan kayak non akademik kayak gitu. Terus ya?
Oke. Aku punya pertanyaannya untuk Aiman. Sekarang tuh kan lagi marak-maraknya orang kasih apa ya, kayak kasih penjelasan tentang psikologis manusia, tentang kesehatan manusia, tentang obat-obatan, itu kan lagi ramai banget nih. Nah, menurut Kak Aiman tuh penting gak sih kita sedari dini mungkin gitu ya, kita untuk ke psikologi gitu, ke psikolog gitu ya, untuk berobat gitu. Karena kan kayak misalnya banyak nih kayak orang-orang tiba-tiba kayak, aduh kayak aku dulu punya trauma masa kecil yang kayak gini deh gitu. Sedangkan untuk masyarakat sendiri tuh masih ada stigma kalau datang ke psikologi, kalau datang ke psikiater itu berarti gila gitu. Itu kayak gimana sih tanggapan Kak Aiman sebagai anak psikologi Iya, gitu? betul. Masih Gimana tuh? psikologi. Jadi kalau tanggapan saya sebenarnya itu stigma yang harusnya diselesaikan dan tidak perlu diperpanjang, karena orang datang ke psikolog ataupun psikiater tuh bukan pengguna nanti gangguan jiwa atau depresi dan lain-lain, tapi setingkat kayak kamu merasa bahwa ada proses di mana yang mengganggu proses kehidupan kamu, itu kamu bisa datang langsung ke psikolog untuk konsultasi. Baik ya, aduh aku bingung nih, kalau anak-anak SMA nih kayak aku bingung mau masuk ke jurusan apa, itu bisa konsultasi ke psikolog kayak gitu. Jadi seketika kamu berpikir kalau kamu membutuhkan bantuan psikolog, bisa langsung datang tanpa harus kayak nanti self harm dulu atau mau depresi dulu atau gangguan jiwa dulu, kan itu sudah parah sekali. Betul. Jadi kayak anak-anak sekarang kan kayak hobi nyakitin diri dulu ya, merasa paling tersakiti sih Iya anak-anaknya. bener banget. Tapi- Kayak dimarahin dikit langsung kayak orang tua aku udah gak sayang sama aku kayak anak Parah gitu, ya. parah gitu. Tapi bahkan sekarang tuh lagi marak-maraknya loh ini kasus bunuh diri karena cinta itu gitu. Yang terbaru kemarin ada tuh. Itu gimana sih kayak kalau dari POV-nya Kak Aiman gitu, kalau orang sampai bunuh diri karena cinta tuh karena apa gitu sebenarnya ya? Kalau dari saya tidak bisa langsung memberikan kayak judgement kalau dia itu bunuh diri gara-gara cinta, karena kita tahu bahwa orang yang mungkin mengalami depresi, gangguan jiwa itu bukan hanya faktornya bukan hanya saat ini, tapi bisa ditarik lagi bahwa itu bisa jadi dari faktor lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan pertemanan atau endapan masa lalu yang memang tidak pernah dikeluarkan, akhirnya dia pecah ketika mendapatkan stimulus ataupun mendapatkan masalah yang sama gitu. Ini dia pecah karena endapannya sudah terlalu lama masa lalu. Berarti kayak kita nggak langsung boleh menyimpulkan kalau oh ini dia gara-gara cinta, kita harus tarik benang merahnya Iya, dulu gitu ya. Mungkin kakak boleh sambil dimakan dulu. Ya sambil santai aja ya obrolannya, Santai kayak aja. bisa dimakan dulu, Iya. diminum dulu, kayaknya dari tadi udah kering banget ya Udah ini kering banget ya. tenggorokannya. Nah, aku punya pertanyaan nih, ini general ya untuk semua ya. Ini pertanyaan aku. Apa sih, ada nggak sih momen ketika kalian kuliah terus kayak momen yang lucu banget kalau diinget-inget gitu? Kalau kita terlalu kok lucu banget ya masa-masa itu gitu. Apalagi kayak misalnya Kak Nur kan sekarang udah esket ya, udah sarjana kedokteran ya, tinggal tunggu wisuda ya. Tinggal tunggu wisuda dan koas. Oh iya. Gitu. Mau masuk koas minggu depan ya? 2 minggu, 3 Kayaknya minggu, 1 bulan lagi. awal Februari ya, Awal Februari. ini masih Januari. Oh iya, pertengahan ini ya. Iya, jadi kayak apa sih momen yang kayak bikin kalian kayak oh ternyata kalau diinget-inget dulu tuh lucu ya, kita pernah kayak gitu ya, walaupun kayak cuma sedikit aja gitu, momen-momen awal kuliah kalian mungkin gitu. Coba silahkan siapa yang mau jawab duluan nih, kira-kira. Dari Dari Amel. Oke. Amel sudah langsung Kayaknya udah mulai terbiasa ya Iya, dengan banget. tingkah moderator yang kayaknya aduh. Jadi moderator harus ini ya, lebih terlatih lagi. Silahkan Amel. Jadi mungkin ini tingkah lucu dari angkatan kami, terutama kelas kami kelas B. Jadi waktu itu kan praktikum. Nah, setiap praktikum pasti ada laporan. Nah, laporannya itu kan waktu itu diketik. Tapi diketik itu praktikum dan praktikum paling perdana pertama dan kami tidak punya gambaran apapun tentang laporan. Format memang diberikan, tetapi kami yang perpindahan dari masa SMA ke ini pasti cukup bingung. Iya. Kemudian kami betul-betul tuh kayak ini bagaimana ini bagaimana. Terus kayak teman-teman yang lain kayak tunggu dulu, mau bikin tempunya dulu, tunggu. Akhirnya tuh kayak mau saling bantu, tapi ini diri sendiri juga sengsara. Jadi akhirnya tuh kayak ada diri sendiri juga sengsara. jadi terakhir baru bilang kayak astaga, laporan cuma begini saja, kok untung bagus sibuk sampai. Ternyata laporan cuman ya memang capek juga, tapi ternyata cuman ya
menurut saya cuma ya Kalau diingat lagi kayaknya Cuma terlalu cuma berasa laporan aja. iya. Ya. Karena masih panik juga ya baru pertama baru, gitu. masih masa peralihan ya. Coba kalau Kanur boleh diceritakan waktu ditilang itu bagaimana Kanur? Lo Kanur pernah ditilang ya pas Iya. awal-awal datang ke Ternate ya. Oh, aduh. Gimana? Kayaknya aku udah cerita itu kali ya. Oh jangan cerita yang itu dia bilang. Aku juga ada cerita lucu tapi Oh, ini iya. pribadi sih. Oke. Jadi itu hari kan aku baru dikirim motor kan. Oh iya. Kan aku anak rantau jadi motorku dikirim dari kampung gitu. Itu dikirim pakai apa kak? Kapal dong. Nggak mungkin pakai pesawat kan. Nah, di situ kan aku bawa motor ke kampus nih. Biasanya kan kemarin tuh aku udah punya motor, biasanya Iya. dulu sama temanku kan. Ah. Nah, aku lupa kalau aku punya motor, jadi aku pulang dibonceng sama temanku. Ternyata motorku ditaruh di kampus. Kemudian kayak macam ada yang lupa kah? Terus temanku kan kayak Najla kan, temanku itu dia bilang, "Inur, motormu mana?" Wih, astaga Najla, ternyata kan aku udah punya motor gitu. Jadi terpaksa malamnya aku balik lagi ke sini ambil motor gitu. Malah. Iya. karena Motornya lupa. masih ada? Masih ada. Alhamdulillah ya. Disclaimer namanya Takipnu. Oh, motornya Takipnu namanya ya. Iya. Itu apa sih kak? Takipnu Karena itu sering apa sih? ini, dia sering mogok-mogok gitu. Jadi namanya Makanya Takipnu. Takipnu Iya. karena sering mogok-mogok, napasnya cepet ya teman-teman Pasnya ya. cepat. Oh, keren juga ya nama motornya. Coba Ya. kalau Kak Aiman apa nih cerita yang lucu begitu? Ya kalau dari saya saya kayaknya tiap hari lucu ya. Pelawak ya. Oh, ya kayaknya Kaimannya ada bakat-bakat pelawak ya kayaknya ya. Kalau dari saya sih waktu itu ada mata kuliah psikologi eksperimen. Jadi kami itu disuruh bikin eksperimen buat melihat bagaimana tingkat sosialnya masyarakat. Nah, jadi yang lucunya itu dari teman kelompok yang lain tuh mereka minta tolong tuh om-om yang lagi lewat-lewat di jalan buat jadi omnya. Om saja so lucu begitu. Iya, jadi pas lagi ada om-om yang lewat tuh ditahan kayak om. Jadi omnya berhenti terus kayak om minta tolong lu antar saya pulang soalnya saya tidak ada uang gitu. Kan Jadi itu eksperimen. Oh, iya, eksperimen iya, ya. jadi eksperimen. Jadi apa omnya tuh mau atau tidak, tapi omnya mau. Jadi pas lagi dalam perjalanan antar pulang langsung diberhentikan. Om ini cuma eksperimen saja, boleh turun lagi. Jadi sudah selesai. Jadi om-omnya gimana? Marah enggak? Enggak, soalnya tau kalau kan udah dibangun bully rapor juga tuh, jadi omnya tuh kayak oh, oke tidak apa-apa kayak begitu. Oh, keren ya. Ada videonya deh ya? Ada. Ada. Oh, diupload di YouTube atau Iya, gimana? diupload di YouTube. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa cek juga ya di Kita taruh YouTube. di apa link description Link- box. oh, boleh. Soal banget nih taruh nih. Taruh di description box ya Oke, taruh. Terus apa lagi nih kira-kira apa kemiripan coba dari Kanur, apa kemiripan yang ada di Ternate sama di Sulawesi itu apa sih? Ada yang di itu apa sih? Atau beda semua? Oh iya, atau beda semua gitu. Kalau dari segi bahasa dulu kali ya. Kan kalau di Makassar kan saya. Heeh. Kalau di Ternate kan saya nih Iya. begitu. Heeh. Jadi pas pertama kali datang tuh kayak ini orang bilang apa ya kayak maaf kayak tidak nyambung itu hari di aku begitu. Oh, Karena kan iya. masih pakai logat Makassar kan. Tapi kan saya udah 3 tahun nggak mungkin kan tahu bahasa Ternate begitu. Yes. Ya, siap. Kayaknya mau jadi orang Ternate kayaknya ya Kanur ya, sudah siap Apakah aja. calonnya orang Ternate? Oh, nanti kita lihat cari tahu nanti ya. Kita cari Lebih dalam tahu lagi. segera. So itu sih kayaknya selebihnya tuh mungkin kayak mungkin dari segi kalau makan juga sama sih kan di sini kan papeda. Di sana kan juga ada kapurung toh, tapi Oh, iya, bedanya iya, betul. bedanya mungkin di sini tuh tidak dicampur, sana kan campur-campur. Betul. Tapi dari semuanya tuh kayak sama sih kamu. Tapi kalau Kanur pernah cobain gohu nggak? Pernah Terus gimana rasanya gitu? di kampungku juga ada namanya Oh, kayak, iya. tapi bukan Oh. bohu. Namanya tuh kalau di kampung namanya tuh lawak bale. Tapi mungkin belum terbiasa kali ya, Iya. jadi mungkin masih harus ini Gak lagi. apa-apa, itu kan susinya Maluku Utara, itu sushi. banget. Tapi Sushi dengan daun-daunnya itu. Iya, betul. Itu memang dengan kearifan lokal susinya Maluku Sushi Utara ya. dengan irisan bawang dan daun-daun itu kita Itu suka enak sekali banget. barang itu. Pemirsa harus tonton sih, apalagi pemirsa kalau lagi yang di luar daerah harus nonton. Betul. Mungkin di next harus makan. ini ya di Coba. next kepengurusan Pencast tolong kalian bikin food vlogger makan gohu begitu ya? Betul. Makan gohu. Oke. Coba kita tanya lagi di Amel. Amel apa? Amel dari mana sih sebenarnya? Dari Ternate. Oh, dasar Ternate. Ternate. Oh, tuan tanahnya di sini Iya, ya. tuan tanah. Dia Pemegang kekuasaan kalau tertinggi. Kalau orang Ternate bilang Dodomi tanam di sini. Oh, Bener. siap. Tuan tanah bagus. Jadi Amel, nah kalau begini kan jadi susah. Kau bingung mau tanya apa nih? Kira-kira ada yang Amel mau sampaikan? Ada yang Amel mau sampaikan? Ambil bingung. Amel juga bingung kayaknya ya. Amel bingung, terus bingung. Kayak kita kesengaja aja biar nggak bingung. Jangan, Jangan dong. nggak. Oke. Kira-kira kalau Amel sendiri nih, tadi kan dibilang kalau farmasi itu kan banyak ngafal, banyak belajar gitu-gitu. Kira-kira
ada yang kan yang bilang juga anak farmasi ini kayaknya nggak pernah jalan-jalan deh, nggak ada waktu untuk liburan deh. Kira-kira betul nggak sih kayak gitu? Bahkan sampai tengah malam masih di kampus Iya, begitu ya. sering banget tuh. Itu sampai gimana? sampai buka tempat kopi di bawah. Oh, guys. keren farmasi ini ya. Sampai buka. Keren dulu. Gimana kira-kira? Kalau misalkan tidak jalan-jalan itu salahnya dari diri sendiri karena Nah, jalan-jalan itu salahnya dari diri sendiri. Siapa suruh nggak Berarti jalan-jalan? harus curi waktu ya. Iya, gitu ya. jadi, Oke, silakan. sama seperti Kak Aiman, kita harus mempunyai skala prioritas. Jadi segala sesuatu harus dibuat dulu, mulai dari yang penting dan yang paling mendesak sampai dengan tidak penting dan paling tidak mendesak. Nah kemudian kalau saya itu kalau misalkan mau jalan-jalan ya saya jalan-jalan. Nanti pasti saya juga punya kayak insting gitu, kayak misalkan kalau saya jalan Keren juga ya. saya jalan berarti gak isi sih, lebih ke atur waktunya. Jadi kayak misalkan hari ini saya jalan berarti malamnya harus belajar begitu. Jadi kayak harus pintar-pintar bagi waktu. Oh. Itu kalau jalan sama ayah nggak, Amel? Kalau jalan sama Udah ya, kayaknya masih fokus sekolah dulu deh ya, fokus sekolah dulu iya, kayaknya. soalnya Fokus aku- dulu oh, dong. iya, jangan. Susah ya farmasi yang mau buat lulus ya. Kan ayahnya sama-sama di sini. Oh. Susah. Kayak Oke, nanti mungkin kita bisa ulik lebih dalam lagi. nanti tapi kayak- mungkin setelah selesai gitu Ya, ya. oke. Oke. Jadi berarti Amel sendiri berarti sering jalan-jalan dong. Iya. Kan Gen Z ya, jadi Iya. mental health itu prioritasnya. Mental health. Itu kita ada seminarnya guys kemarin ya. Oh, iya, Bulan betul. apa kemarin? September ya. September guys. Tentang Kita mental ada- health. Kalau dari Kak Aiman Iya, kira-kira dari Kak Aiman. di psikologi itu gimana sih, terkenal santai kah atau gimana? Karena dulu kami berdua pun kayak masih awam gitu terkait dengan psikologi. Mungkin apa sih yang paling menarik dari psikologi gitu sih? Orang-orang tuh mungkin ada adik-adik tuh yang mau tahu atau mungkin ada yang masih ragu-ragu mau masuk psikologi tapi takut susah, tapi takut nanti mau jadi apa gitu-gitu. Mungkin kira-kira Kak Aiman ada gambaran nggak sih buat mereka gitu? Jadi kalau mau dibilang antara 3 prodi yang ada di FKIK tuh psikologi mungkin yang paling santai. Oh, ya. paling Karena santai. paling muda makanya paling Iya. santai ya. paling mudah. Iya. Paling mudah Itu bikin terus stres. kalau belajar psikologi juga sebenarnya nggak ribet-ribet sekali, palingan cuma di praktikum saja, soalnya kan butuh scoring dan lain-lain. Tetapi itu semua akan mudah karena ada panduannya, kita tinggal ikuti aja gitu. Terus kalau masuk di psikologi itu asik karena pertama kita bisa kunjungi dan kita bisa mengetahui bahwa ternyata di luar sana tuh ada orang yang punya masalah yang lebih besar dari kita begitu. Punya ternyata orang yang sesantai ini, orang yang sehebat ini, orang yang bisa jadi influencer mungkin saat ini, ternyata mereka melalui banyak hal yang panjang gitu. Jadi psikologi tuh mungkin meningkatkan empati kita juga, bagaimana kita punya rasa penasaran lebih besar kayak gitu. Jadi kalau masuk psikologi asik sih, tidak terlalu sehektik farmasi ataupun kedokteran, santai-santai aja. Terus kan masih banyak juga nih yang bingung, kapan sih kita harus, kan di kedokteran juga ada dokter jiwa, kapan kita harus ke dokter jiwa, kapan kita harus ke psikolog, gitu-gitu kan masih banyak tuh orang-orang awam yang bingung. Kira-kira menurut Kak Aiman kapan sih kita harus ke psikolog dan kapan kita harus ke dokter jiwa gitu? Sekarang juga bisa. Sekarang juga bisa. Kelihatan kayaknya kami berdua ada gangguan jiwa kayaknya. Anda ya. Ya, aduh kelihatan banget ya kayaknya. Ya lebih ke Anang. Kelihatan. Ke Kak Anang ini Ya sih, kayaknya kayaknya sudah terlalu stres ya. 3,5 tahun kami kuliah kayaknya memang lagi stres-stresnya ya. Stres Lagi banget mahasiswa ya. akhir jadi. Iya ya. Jadi kalau dari saya tuh pernah tuh kata dosenku tuh setiap orang tuh terlahir dengan 0,1 gangguan jiwa. Jadi walaupun kayak sekarang teman-teman tiba-tiba merasa sedih ataupun kayak tiba-tiba baru dimarah sama orang tua terus mau ke psikolog juga boleh. Jadi tidak harus menunggu nanti jadi orang gila dulu baru datang, tidak. Betul sih. Bener. Terus katanya nih Kak Aiman nih, katanya tuh beban apa ya, beban traumanya seseorang tuh bisa dilihat kalau dia duduk. Jadi kalau misalnya katanya, karena aku pernah lihat tuh kayak di sosmed kan banyak banget tuh katanya kalau misalnya dia kayak begini berarti bebannya ada di pundak, terus kalau tangannya banyak gerak berarti bebannya ada traumanya. Biar nggak beban ya, biar nggak terlalu beban. Soalnya dari tadi Kak Anang ini terlihat banyak kayak beban kayaknya ya. Iya, kakinya Kak Anang tuh dari tadi kayak gerak-gerak gitu, gerasak gerusuk. Mungkin Kak Anang ada beban di kaki, entah apa itu Beban. ya. Itu benar Bebannya kayaknya nggak sih? skripsi ya, skripsi. Pembukuan. Oh iya, sudah ya. Oh iya, coba. Kira-kira silakan. gimana nih? Kalau itu yang tadi di awal saya pernah sempat sama ini, kalau di psikologi itu ada ilmu ilmiah sama pra ilmiahnya. Nah pra ilmiahnya tuh kita bisa membaca bahasa tubuhnya orang. Ya itu kayak kalau misalnya Kayaknya Kak Iman kaki lagi tuh- baca tubuhku jadi aduh. kaki sering gerak-gerak itu biasa menandakan kecemasan kayak gitu. Atau kalau misal lagi dalam situasi kita ngobrol dengan orang terus
mungkin tiba-tiba dia tidak sadar pegang hidung, itu berarti dia tidak suka dengan topik yang sedang dibicarakan. Kayak begitu. Terus Untuk dari tadi kayaknya saya perhatikan karena sumbernya nggak ada pegang hidung, jadi kayaknya aman ya kita berdua sebagai. kayak gitu. Jadi Itu kan pegang hidung. Gatal. Oh gatal. Oke, jangan kayaknya alergi ya. Alergi ya. Positive thinking alergi. Alergi topik pembicaraan Oh, ini iya. mungkin ya. Kita lanjut Kak Iman. ya begitu. Jadi tapi tidak semua hal yang kayak misal tiba-tiba pegang hidung itu bisa menandakan bahwa dia tidak Oh, nyaman. iya. Tidak ya, jadi perlu ada pembahasan lebih lanjut lagi. Jadi kalau yang biasa muncul di sosmed itu sebenarnya bisa menimbulkan self diagnose dari orang. Jadi kalau di psikologi kan misal kita tiba-tiba kecemasan, kita cari kecemasan, tanda-tanda kecemasan apa, padahal sebenarnya tidak kecemasan nih. Terus dicari tanda-tanda kecemasan apa, dari hasil pencarian itu sudah tahu nih gejalanya A, B, C, D. Jadi overthinking untuk dia. Nah, itu bisa muncul padahal sebenarnya dia tidak punya masalah itu. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang hanya totofore aja atau Ya, bro. Benar ya. komentar atau itu sebenarnya manusiawi, jadi tidak perlu kayak harus kayak aduh aku cemasan kan, tidak perlu betul. ya. Jadi sebenarnya tidak perlu self diagnosis atau kayak cari-cari di Google ataupun di TikTok, itu bisa Betul. menyebabkan gejala yang muncul seperti itu. Berarti itu tuh sama Tuh, kayak teman-teman ini ya. jadi nggak boleh cari di Google atau TikTok ya. Kalau biasa di kedokteran juga sering cari sakit kepala apa, Tiba-tiba kanker otak. kanker, iya, kanker otak gitu kayak Keluar. sakit perut berlebih itu kanker perut, kanker apa? Kanker jangan guys, jangan. Aduh, jangan ya. Kayaknya jangan. Oke. Apa ya selanjutnya ya? Kayaknya mungkin kita udah masuk di penghujung dari podcast kita kali ini. Mungkin dari masing-masing kakak-kakak yang keren ini ada Kak Iman, Kak Amel, Kak Angel, Kak Angel atau Kak Nur. Kak Angel Escape begitu. Oh iya, Angel Escape. Kak Mungkin Angel ada apa ya, kayak Kata-kata kata-kata mutiara, gitu ya, kata-kata hari buat ini. teman-teman yang mau masuk di FKIK Universitas Hairun. Dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan juga mungkin kepada orang tersayang atau terkasih, boleh. Iya, coba Mungkin orang- kita dari yang paling tengah dulu, yang paling kecil dulu iya, ya. yang paling kecil dulu. Karena orang terkasihnya yang paling dekat di sini. Oh gitu. Kira-kira ada nggak ya orang terkasih? Ada. Nanti kita Ada. spill ya di bawah. Enggak. Oke, kira-kira Silakan. gimana, Mbak? Silakan. Mungkin untuk teman-teman di luar sana, kalian itu jangan malas-malas belajar, karena belajar itu merupakan salah satu kunci yang akan berguna sampai kemudian hari. Dan juga jangan lupa untuk selalu disiplin, karena disiplin merupakan hakiki sebenar-benarnya kebebasan yang hakiki. Keren banget kata-katanya. Kayak sangat mutiara. Paham. Oh, kata-katanya dong sekarang. Lanjut kata-katanya dong Kak Aiman. Paham. Oke, paham. Silahkan kata-katanya. saya? Iya, Kak Aiman dong. Oke, kalau dari saya buat teman-teman yang nanti punya keinginan buat masuk di Fakultas Kedokteran, semangat, karena masuk di FK itu selain banyak tantangan juga sangat menyenangkan, tapi ya butuh konsisten, butuh tanggung jawab, butuh juga banyak kemauan untuk bisa masuk di FK, karena ya begitu, FK itu cukup susah untuk bisa didapat. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk, belajar selalu, terus jangan lupa berdoa. Oke, betul. Jangan lupa berdoa ya, kayaknya Kak Iman sangat religius kayaknya ya. Oke, sekarang kita beralih ke yang paling tua, Iya. yang sudah bergelar. Ya, Yang Kak Angel. Angel. Katanya ada keturunan Cina juga, jadi kayak keren banget sih Kak Angel ini. Soalnya Kak Angel ini mukanya sangat Chinese ya, Iya, kalau ketawa Chinese matanya hilang banget. gitu ya. Oke, mungkin Iya. ada kata-kata Anda ya untuk Nggak hari bilang ini. kata-kata hari ini begitu. Kata-kata hari ini dong Kak Angel. Paham. Oke. Oke, kalau menurut aku pribadi, buat teman-teman, adik-adik sekalian yang masuk di kedokteran, jangan lupa untuk belajar, karena ilmu itu sangat luas. Dan apa yang kamu dapatkan jangan berbangga diri, karena itu di atas kamu masih ada yang lebih tinggi lagi. Jadi Betul. harus selalu rendah hati, jangan lupa berdoa, dan selalu minta restu orang tua. Itu sih dari aku. Masya Allah. Keren banget ya kakak-kakak bertiga ini, sudah sangat memotivasi teman-teman, sudah berbagi cerita. Terima kasih. Mungkin kami dari moderatornya juga mungkin banyak salah, mungkin ada kata-kata yang menyinggung hati dari kakak-kakak sekalian, kami mohon maaf. Mungkin kayaknya sudah di paling penghujung nih dari kegiatan kita di podcast ini, dan bisa dibilang ini podcast terakhir di kepengurusan ini. Mungkin
kalian akan bertemu dengan para The next ya. the next Mungkin nanti kita apa ya? panggil ini Podcast apa? gitu. Calon Menteri Penpro yang selanjutnya. Aduh. Ada di belakang layar, guys. Iya, Jadi- ada tim horenya di belakang Iya, ada layar tim ini ya. horenya. Mungkin nanti dia yang melanjutkan ya. Tolong ya dia. Boleh ya? Lanjutkan ya. Tolong lanjutkan. Kayaknya dia juga lagi stres ya, kayaknya mau nyusun skripsi juga, Iya. mahasiswa akhir juga. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf sekali lagi untuk kakak sekalian dan juga teman-teman yang lain mungkin yang lagi nonton kalau ada yang menyinggung. Kami sebenarnya tidak ada bermaksud apa-apa untuk menyinggung teman-teman Kita ataupun bermaksud have fun aja have fun sebenarnya aja ya. sebenarnya di sini ya. Semoga bisa Terima dipetik, diambil hikmahnya saja yang Terus baik-baiknya terima kasih aja ya. banyak untuk kakak-kakak semuanya karena udah meluangkan waktu bersedia untuk menjadi narasumber dan semoga pembahasan hari ini tuh membawakan manfaat tersendiri untuk teman-teman yang nonton semuanya. Dan apa ya, nantikan lagi Pencast di kepengurusan selanjutnya. Aku Sasi Dan saya Anang. kita pamit undur diri dan bye-bye. Bye.